Gahar dan menyedot gandrung publik lewat aksi-aksi yang mencolok mata, itulah yang menggambarkan kesuksesan sinetron Anak Langit. Tapi tak banyak yang tahu, jajaran pemain sinetron Anak Langit justru memiliki sisi yang 180 derajat berbeda dari sisi gahar dan mengejutkan. Salah satunya, artis Hana Saraswati yang tiba-tiba terkuak sedang mendengarkan tutorial dosen saat break syuting. Rupanya, diam-diam Hana tengah menjalani kuliah dengan metode online. Mahasiswa yang baru menginjak semester 1 ini sedang getol-getolnya mengatur waktu dan ekstra tenaga untuk meraih gelar sarjana di bidang bisnis manajemen. Akibatnya, Hana pun harus bekerja keras membelah diri dan konsentrasi antara syuting dan kesibukan kuliah. Kelas biasa dia 5 menit Pak. Emang Hana tuh luar biasa ya, walaupun kerja juga, syuting juga, tapi masih mementingkan pendidikan gitu ya. Caranya dengan kuliah online ya? Iya, manajemen bisnis. Karena waktu yang mepet, karena syuting. Kalau takutnya kuliah yang biasa, dua-duanya keganggu, kuliahnya keganggu karena syuting dan syutingnya keganggu juga sama kuliah. Jadi biar aman, biar fleksibel ambil kuliahnya online. Which is kelasnya online kayak gini nih, aku sekarang lagi nunggu break syuting sambil wawancara ya online lah, lihat ngintip-ngintip dikit ke dosennya, cuma ya Seenggaknya absen lah ya. Seenggaknya absen, cuma ini gue merhatiin juga cuy, cuma sabar abis ini gitu. Tuh, bapaknya masih TV bapaknya. Iya. Ini tuh kayak kita lagi video conference, ini aku lagi on mute, jadi suara kita nggak bakal ganggu. Melihat kesibukan Hana yang mendadak harus lihai melakukan aksi multitasking antara syuting, belajar, dan membagi waktu, Gerald Yohanes, sang rekan sekaligus sahabat Hana pun dibuat kagum sekaligus maklum. Pasalnya, kompak dengan Hana, Gerald juga memilih jurusan kuliah yang sama dengan sahabatnya itu, sehingga merasakan kesulitan yang sama, yaitu beratnya membagi waktu serta memecah konsentrasi juga tenaga antara kuliah, syuting, dan kehidupan pribadi. Tak heran ketika mendengar curhatan Hana tentang betapa sulitnya menjalani kuliah dan syuting, Gerald pun menguak prestasi akademisnya yang kini tengah terkatung-katung menuju gelar sarjana. Sebenarnya kalau misalnya syutingnya lagi nggak sibuk-sibuk banget ya so far so good, cuma kalau lagi banyak ya, gitu juga sih. Kayak mau ngerjain tugas tuh kan, aduh callingannya besok pagi baru pulang, misalnya nyampe rumah jam 12 gitu kan, aduh nggak deh, besok aja deh kayak gitu. Nunda-nundanya itu pasti ada juga karena mungkin capek. Ya sebenarnya pendidikan tuh penting banget sih gitu. Sebenarnya sih lagi cuti sih sebenarnya sih. Tinggal 1 semester lagi. 1 semester lagi. Dokter 9 udah kayak dokter. Makanya dia ntar lulusnya bukan SE ini, SKET. 5 tahun geng sekolahnya geng, ya ampun, itu dokter. Tahunnya emang teman-teman gue juga udah pada lulus juga sih gitu kan. Jadi ya tinggal gue doang nih sendirian. Siapa sih nggak pengen nyenengin orang tua? Maksudnya kita kayak gini, ya mungkin orang tua kita senang yang ngeliat kita di umur yang masih muda, kita udah punya kerjaan yang alhamdulillah baik gitu, terus karir yang kayak gini. Cuma pasti orang tua tuh bakal senang banget gak sih kalau misalnya ngeliat anaknya kayak wisuda pakai toga gitu kan. Jadi kayak pengennya tuh gitu. Lebih ke mungkin emang nyokap udah kayak ya terserah kamu lah mau kuliah apa enggak, cuma dari akunya pengen lah bikin bangga orang tua. Luar biasa. Luar biasa. Aku sudah yakin aku mau nikah sama kamu. Dan insya Allah aku datang ke keluarga kamu untuk melamar kamu. Jauh dari semangat membara para pemain sinetron Anak Langit untuk mempertahankan kesuksesan di jagat hiburan sekaligus di bidang akademis, desainer sekaligus artis Ivan Gunawan justru ditempa kabar mengejutkan. Kabarnya, Ivan tengah mengukir rencana untuk meninggalkan jagat hiburan seiring dengan resolusinya menyambut tahun baru 2018 yang semakin mendekat. Ada apa dengan Ivan Gunawan? Rencana ninggalin sih nggak ada ya. Saya dari dulu, saya itu kalau kalian perhatiin saya tampil di TV pasti nggak banyak kok. Saya punya satu program yang panjang karena saya orangnya setia sama program saya gitu. Saya di TV sebelah juga saya bertahun-tahun, di TV sebelumnya juga saya bertahun-tahun gitu. Jadi saya kalau dikasih kepercayaan ya
saya manfaatin aja udah gitu. Selama tidak mengganggu aktivitas butik saya. Namun, jika tak akan ada asap tanpa ada api, teka-teki pun mencuat. Mengapa tiba-tiba saja Ivan dikabarkan tengah berencana meninggalkan dunia hiburan yang telah membesarkan nama dan karirnya? Benarkah karena geram atas nasib Ayu Ting Ting, wanita yang konon masih dicintai Ivan, namun kini tengah dibelit gonjang-ganjing masalah karena dibocorkan memiliki hubungan istimewa dengan Raffi Ahmad? Desainer yang akrab disapa Igun ini jadi emosi dan nekat mencetuskan rencana untuk mundur dari jagat hiburan. Bakalan ngelaporin Akita Mirzani nggak sih, Teh? Misi. Bagusnya nggak sih, Teh? Senyumin aja. Tapi nggak bakal ngelaporin kita Biasa aja. Saya nggak ada gimana, santai aja. Ya. Kejahatan itu bukan hanya sekedar pembunuhan, bukan hanya sekedar penculikan, tapi jari kita megang handphone menurut saya itu udah kejahatan yang bisa merusak batin seseorang sih gitu. Makanya kayak kemarin saya ngomentarin postingan di salah satu IG ya. Saya bilang orang kok pelanggan di salah satu maskapai lagi tidur bisa di-shoot sama pramugarinya. 2018 saya lebih merenungi diri ya, introspeksi seperti apa, bagaimana kita bisa menyikapi sebuah kebaikan diri, bagaimana orang bisa menghargai karya kita, bisa menghargai diri kita. Menurut saya sih seperti itu gitu. Karena sekarang terus terang dunia udah makin ngeri ya, persaingan semakin gila-gilaan, satu sama lain pengen ngejatohin lawannya gitu. Kita maju, semangat, berkarya, ada hasil, membanggakan Indonesia itu. Tak hanya di sinema, namun di atas panggung musik, film Ayat-Ayat Cinta 2 mengguncang sukses. Buktinya pekan ini konser Ayat-Ayat Cinta 2 mengguncang ibu kota dengan penampilan menarik dari sederet diva kenamaan Indonesia seperti Krisdayanti, Rosa, hingga Raisa. Publik pun semakin dibikin terkejut dengan penampilan menarik dari Dewi Sandra yang sudah lama vakum dari jagat musik kini beraksi kembali. Mungkinkah ini menjadi sinyal karena Dewi akan segera kembali ke dunia musik pasca hijrah? Langsung saja kita simak liputannya usai jeda pariwara yang berikut ini.